Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Nafis. Jadi hari ini saya mau presentasikan mengenai hasil pengerjaan saya di W untuk data analysis dan juga clustering machine learning. Di mana hari ini saya sudah mengerjakan dan akan mempresentasikan dalam bentuk video ini. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan data user dan di sini saya sudah melakukan pengurangan data yaitu sebesar 50.000 data. Jadi totalnya itu udah 50.000 data. Nah, langsung aja. Nah, jadi untuk pertama ini itu adalah presentasi atau persentase dari ini ya. Nah, jadi mungkin langsung pertama ya. Jadi di pertama ini adalah jumlah dari gender. Jadi sini saya menghitung jumlah gendernya itu yang dimana hampir seimbang, namun di sini lebih lebih banyak itu mayoritas itu dari yang gendernya yang female atau wanita gitu daripada male-nya. Nah, lalu untuk total state, ini tuh jadi kayak total dari masing-masing dari masing-masing ini ya, dari masing-masing state gitu atau lebih ke eh, apanya gitu, lebih lebih ke sukunya gitu, dia tuh lebih kemana gitu sukunya. Nah, lalu sini ada mapping, mapping total state. Nah, untuk mappingnya seperti ini. Nah, mungkin untuk yang di US itu eh, state-nya itu mungkin state ini lebih ke ini ya, lebih ke daerahnya gitu. Jadi seperti ini dalam bentuk mappingnya. Dan di sini bisa dilihat paling banyak itu di Texas 2400. Dan ini masih US. Nanti bisa juga ngecek di yang lain seperti China dan lainnya gitu. Nah, ini untuk India, lalu untuk yang bagian Asia juga bisa. Nah, ini untuk Indonesia tidak ada ya di sini, tidak terdeteksi. Nah, ini untuk Cina ada dan Jepang juga ada. Nah, lalu di sini total user per months-nya. Nah, jadi kan user yang membeli produknya ini tuh rata-rata di bulan Mei gitu banyaknya gitu. Nah, berarti mungkinnya nanti bisa targetnya itu di fokusnya di bulan Mei. Nah, berikut jumlah age per binnya. Jadi dari umurnya itu yang dari bawah 0, dari kurang 20 sampai 70. Dan di sini kalau kita lihat itu paling banyak itu di ini ya, di yang 40 sampai 50-an. Nah, itu ada sekitar 8.575-an. Nah, lalu ini yang age groupnya. Nah, age groupnya itu yang berdasarkan kategorinya itu kayak gender, maksudnya itu kayak adult, child, older, student, teenage, dan young itu ya kira-kira seperti ini. Jadi age-nya tuh yang di 70-an gitu. Nah, ini country persentasenya itu persentase negara usernya gitu, rata-rata di mana. Dan sini kita bisa lihat bahwa China ini paling banyak yang mendudukinya. Lalu yang kedua ini United States dan ketiga Brazil ya, Brazil, dan keempat United Kingdom dan dilanjut. Lalu yang kelima ini Korea dan disambung ke yang lain. Dan Jepang ini 4,69. Oh, ternyata lebih besar Jepang itu. Cuma ini tidak terlabel saja. Nah, lalu ini ID per grupnya. Jadi ini total jumlah di female dan male-nya atau user perempuan dan laki-lakinya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan age group, yang dimana di sini female-nya tuh paling banyak itu yang dewasa, lalu yang kedua ini yang muda, lalu yang ketiga ini yang older atau tua, dan yang keempat ini student atau masih sekolah, lalu yang kelima ini teenager, dan terakhir child. Dan child ini paling rendah, yang paling tinggi ini adalah si adult. Jadi berdasarkan sini tuh mayoritas pembeli produknya itu adalah adult. Nah, ini adalah persentase traffic source-nya, yang dimana paling banyak itu produk itu dicari dari internet atau search gitu.
Sedangkan ini organik, kalau udah dari Facebook, kan Facebook juga ada penjualan, lalu di email lumayan, email lebih besar daripada display. Mungkin display ini di jalan. Nah, ini per traffic source-nya. Nah, jadi untuk yang email ini, dia ini lebih banyak. Ya, ini ya, seperti yang tadi, ini lebih banyak dari ini ya. Untuk yang source-nya itu, keduanya hampir imbang. Hanya lebih banyak sedikit yang female. Tapi ya pasti sama saja gitu untuk dari sininya seperti yang di bar chart tadi. Nah, ini untuk yang session. Nah, jadi session itu ini ya untuk persentase per sessionnya itu. Nah, ini judulnya belum saya ganti. Mungkin saya ganti dulu di sini. Session, sorry ya. Nah, jadi untuk yang session ini, kalau kita bisa lihat itu ternyata paling besar itu di malam hari gitu, di late night. Jadi session itu mengandung ini ya, rentang dari pagi sampai tengah malam gitu. Nah, jadi di sini tuh ada noon atau siang, lalu ada early morning atau pagi hari. Jadi pagi harinya itu dari jam 4 sampai jam 8, lalu yang morning ini dari jam 8 sampai jam 12. Lalu ini if mungkin pertengahan dari petang, lalu ini late night itu malam, lalu noon ini itu siang. Mungkin nih if ini lebih ke sore kali ya ininya rentangnya gitu. Dan ternyata yang paling banyak itu di pagi hari, lalu di subuh dan malam dan juga siang gitu. Dan di sini jarang sekali di sore hari yang membeli produk tersebut. Nah, jadi untuk targetnya itu paling besar itu di malam hari, di late night tengah malam tepatnya itu, dan juga pagi hari. Nah, mungkin di kedua ini bisa dijadikan target. Pokoknya dari rentang itu dari malam ke siang. Nah, berikut adalah dalam bentuk bar chart-nya. Ini sama seperti tadi. Dan ini kita akan menganalisis lagi untuk perempuan dan laki-lakinya itu lebih banyak mana. Dan totalnya itu sama saja. Jadi mau perempuan atau laki-laki tetap paling banyak itu di late night dan early morning dan juga morning dan noon gitu. Misalnya if. Nah, lalu berikut adalah hasil clusteringnya. Jadi di sini adalah clustering berdasarkan seperti yang tadi. Jadi di sini saya melakukan clustering lebih tepatnya itu ke sessions, ke banyak fitur yang dimana ID, jumlah ID, lalu country, lalu session yang tadi tentang pagi, siang, malamnya, lalu umur, lalu jenjang umur, lalu dan juga harinya gitu. Dan di sini saya lebih fokuskan di early morning. Kalau kita lihat di sininya di edit cluster. Oh ya, jadi ya intinya di sini tuh kita lebih ke ini, lebih nampilin clusteringnya tuh ke ini, ke early morningnya gitu. Dan jumlahnya, jadi di sini melakukan mapping clustering berdasarkan session dan juga fitur-fitur yang tadi dan juga countingnya itu. Yang dimana di sini jika di cluster 1 itu, jika kita lihat di US itu rata-rata umurnya itu di yang dewasa yaitu 41 dan jumlahnya itu di 2.753-an atau ya mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000. Dan rata-rata sessionnya itu di early morning dan negara di seluruh US. Untuk yang di bagian China, yang bagian Asianya itu rata-rata di China yang dimana umurnya itu sama kurang lebih yaitu di 41 tahun dan age groupnya itu di mungkin ini 5 ya. Nah, 5 itu mungkin lebih kayak ke dewasa seperti yang tadi gitu. Nah, lalu untuk harinya ini 4. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, berarti rata-rata pembelinya tuh di hari Kamis itu. Kalau berdasarkan day-nya ini ya. Ini kan 4.
Jadi dari 1 sampai 4, nah itu cara bacanya itu 4 itu berarti hari Kamis gitu. Dan ini juga sama untuk yang di atas yang US bagian atas juga kurang lebih sama gitu untuk isinya. Jadi di 2007-an dan 4.000 gitu. Kalau di Asia itu 4.000, kalau di US itu dia 2.700-an. Ya, ini sama. Untuk yang cluster 2, untuk cluster 2 tuh dia di 1.000, untuk yang US bagian atas itu dia di 1.295. Nah, untuk session-nya itu yang ini itu if, jadi di siangnya, mungkin ini lebih ke low-nya kali ya. Dan umurnya rata-rata ya yang dewasa juga dan age-nya itu yang older juga sama gitu. Nah, lalu untuk yang ini, oh ini satu hubung gitu ya sama ya ternyata yang ini sama ini tuh. Nah, untuk yang bawah yang Brazil, nah ini ada nih yang baru. Jadi rata-rata umurnya 40 tahun dan ini sangat pagi di early morning ya, jadi beda. Nah, Brazil ini di negara Brazil ini dia rata 40 tahun dan itu masih dewasa juga dan sama di hari Kamis juga dan di pagi hari sangat pagi gitu. Dan ini juga sama di bawah 40 tahun untuk yang di Kolombianya dan account ID-nya oh tiga orang doang ternyata. Ya, berarti di Kolombia ini hanya 3 orang berarti untuk di Kolombia ini tidak disarankan untuk promosikan di sana karena sangat sedikit itu yang membelinya dan lebih baik di Brazil gitu untuk membelinya. Dan lalu dilanjut di negara Eropa, bukan Eropa sih ya ada yang di Eropa, ada yang di UK juga. Nah mungkin yang bagian sana bagian apa ya, bagian negara Eropa itu kayaknya masih kurang karena kalau dilihat itu banyak total yang kecil gitu. Tapi meskipun kecil juga ini lebih baik gitu untuk pembelinya itu daripada yang tadi yang di daerah Kolombia. Cuma memang agak kurang sih, mungkin karena Eropa ini agak ketat itu untuk melakukan transaksi pembeliannya, makanya agak sulit. Nah, tapi untuk pembeliannya lumayan jika di daerah UK, lalu sama di Jerman. Nah, jadi untuk targetnya bila di Eropa itu mungkin di Jerman itu, di Jerman sama di UK, United Kingdom. Nah, lalu dilanjut di sini di Jepang. Nah, untuk Jepang ini count-nya tuh sangat kecil. Lumayan sih untuk Jepang ini nih. Jepang sama Korea ini banyak. Nah, mungkin karena Jepang ini kecil jadi agak sulit itu dapetinnya. Nah, cuma untuk di Cina ini tidak ada di cluster 2. Nah, mungkin kalau berdasarkan hasil analisis tersebut, clustering 2 ini emang yang termasuk yang kecil gitu jumlah count ID-nya gitu. Dan dimana jumlah pembelinya itu lebih dikit gitu. Nah, rata-rata ya di sini gitu. Mungkin tidak terlihat jelas state-nya itu di mana di cluster 2-nya. Nah, mungkin lanjut lagi. Nah, mungkin di US. Nah, di US nih banyak clusternya. Tapi ya memang seperti yang tadi itu kalau di siang hari ini kan kebanyakan apa ya di siang gitu. Di siang di sore hari, di pagi hari sama di malam hari. Nah, kalau di cluster 2 ini tuh ini lebih ke yang if-nya gitu. Yang low-nya itu dia rata ya segitu gitu. Jadi jumlahnya tuh cuma 1.200, jadi nggak sampai 2.000 gitu. Makanya ini sangat low sekali untuk cluster 2. Ini juga berlaku di Brazil juga sama sekitar 1.200-an. Ya mungkin kayak gitu untuk analisis. Jadi yang cluster 2 itu yang low-nya, yang rata-rata pembelinya itu di if gitu. Nah mungkin yang Jepang ini kenapa low di cluster 2 karena Jepang sendiri kan mungkin pagi-paginya tuh dia lebih nyiapin untuk kerja gitu daripada membeli barang ya, makanya produknya tuh lebih sedikit. Nah mungkin nanti bisa merekomendasikannya di jam-jam tertentu gitu. Kalau Jepang mungkin bisa di noon, kayaknya banyaknya di noon atau enggak di late night gitu untuk Jepang. Dan Korea juga sama seperti itu.
Mungkin itu untuk, clustering-nya. Nah, jadi untuk seluruh gambarnya tuh kayak gini, kalau di analisisnya. Nah, jadi di sini bisa lihat, untuk yang clustering-nya itu yang paling jelek itu di Brazil gitu. Di Brazil sama Kolombia, lalu di Polandia, UK, ya daerah Eropa juga lah pokoknya. Terus di Jepang dia kecil penjualan produknya, di Brazil. Oh, ini mutar lagi berarti ya. Iya ya mutar lagi ternyata. Nah, jadi kayak gitu. eh, untuk analisisnya. Jadi untuk dari sini kita tahu bahwa jika ingin membeli produk itu memang harus di jam-jam tertentu gitu. Nah, dan ternyata banyak pelanggannya itu di malam hari. Nah, jadi dari hasil analisis ini lebih bagusnya itu apa ya, dari si machine learning-nya sendiri itu dia memprediksi di malam hari itu lebih banyak pelanggannya dan juga pagi hari gitu. Dan juga siang hari. Nah, untuk sore hari ini pelanggannya sangat, sangat kurang. Nah, mungkin karena jam kerjanya. Mungkin juga yang beli itu adalah yang umur anak-anak gitu. Jadi sedikit untuk pembelinya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.